apabila sudah terlanjur nih jadi penyalahguna, apakah dunia berakhir gitu kan? Kenyataannya dunia tidak berakhir ya, life must go on gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya nggak apa-apa, nggak usah takut untuk minta bantuan gitu, untuk rehabilitasi. Masih ada kesempatan penyalahguna itu untuk pulih seperti itu. Jadi jangan sampai aku hamil, udah terlanjur nih pakai, ya udahlah gitu. Udah telanjur terus nggak ngapa-ngapain, ya jangan gitu kan masih bisa diperbaiki. Misalnya hamil pakai, mungkin nanti waktu anaknya udah lahir masih bisa menyusuinya nggak menggunakan gitu, udah lepas dari narkotika, itu kan bisa gitu. Bisa ke lembaga rehab gitu. Nah itu gimana caranya Kak? Soalnya kan mungkin teman-teman kita yang di rumah banyak juga yang nggak tahu Neki gimana sih caranya gitu. Untuk rehab gitu ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu lembaga rehab sangat mudah gitu ya. Kalau zaman dulu memang lembaga rehabilitasi itu setahu saya sangat-sangat terbatas dan kebanyakan swasta gitu. Jadi mungkin ada yang nggak mampu atau apa, itu sulit. Tapi kalau sekarang lembaga rehab itu selain dari yang swasta atau komponen masyarakat, itu juga ada yang punya pemerintah. Jadi seperti BNN atau di rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa itu juga ada seperti itu. Jadi silakan cari informasi gitu. Yang paling gamblang ya ke kantor BNN karena BNN kan jelas ya bandar narkotika. Jadi kalau misalnya ingin rehabilitasi silakan datang ke kantor seperti itu, bisa ke BNN provinsi atau BNN kota atau kabupaten. Datang dan langsung ke bilang mau rehabilitasi. Itu kita jamin kerahasiaannya 100%. Untuk identitas kita tidak akan bocorkan seperti itu. Jadi biarpun misalnya masih sekolah malu, nanti teman-teman sekolah tahu enggak, kita nggak pernah laporin ke sekolah. Atau misalnya masih kerja malu, nanti dipecat gitu karena ketahuan pakai narkoba, enggak, kita tidak pernah melaporkan. Jadi kerahasiaan klien itu kami jamin 100%. Sama dengan rumah sakit gitu, kami jamin kerahasiaan pasien itu 100%. Kemudian kalau BNN itu kami masih rawat jalan saat ini. Jadi terbatasnya itu. Kan ada tuh beberapa klien yang memang kondisinya sudah lumayan berat, jadi perlu pemantauan yang intensif. Jadi setiap hari harus dipantau mungkin kondisi kesehatannya dan kondisi mentalnya. Jadi perlu perawatan inap. Nah, itu kami biasanya lakukan rujukan misalnya ke rumah sakit atau ke lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang lain, misalnya yang swasta seperti itu.